Baik, Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini masih di mosi yang sama. Tadi sudah kita saksikan bersama-sama adu argumen antara pihak pemerintah pertama, pembuka, dan juga pihak oposisi pembuka. Dan sekarang saya akan membantah pihak oposisi pertama. Ya, saya sebagai pihak pemerintah penutup. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pihak pemerintah pertama, pembuka, bahwa memang pembelajaran secara online itu tidak seefektif pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Tadi sudah disebutkan data dari KPAI dan sebagainya, tetapi yang saya ingin garis bawahi, tadi tim lawan atau tim oposisi menolak bahwa tidak cukup dengan data KPAI. Maka sekarang saya tegaskan, saya akan menghadirkan data-data yang lain yang bisa mendukung argumentasi dari kelompok kami. Pertama, ada data survei dari UNICEF di 34 provinsi di Indonesia mengatakan sebanyak 66% siswa mengaku tidak nyaman belajar secara online. Kemudian yang kedua, ada survei dari IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, mengatakan sebanyak 80,67% mahasiswa kurang dapat dukungan belajar dari kampusnya. Kemudian juga dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengatakan bahwa memang pembelajaran secara daring atau secara online itu tidak seefektif pembelajaran secara langsung tatap muka. Kemudian juga tadi dari pihak lawan, yang ini saya garis bawahi juga mengatakan bahwa kita harus memanusiakan manusia. Ya, memang betul, saya sangat-sangat setuju bahwa kita harus memanusiakan manusia. Maka dari itu, dibentuknya atau direncanakannya pembelajaran secara tatap muka pada bulan Juli adalah untuk memanusiakan manusia. Karena apa? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka dari itu, dengan adanya pembelajaran secara langsung tatap muka, maka siswa akan sering berinteraksi dengan temannya, bahkan dengan gurunya. Dan juga secara langsung, memanusiakan manusia dengan cara tatap muka langsung, belajar langsung, adalah bahwa siswa dapat melatih soft skill-nya ketika dia belajar secara langsung. Misalnya, siswa bisa mengikuti ekstrakurikuler di sekolahnya, dan juga mahasiswa bisa mengikuti organisasi kampus, yang itu adalah suatu cara untuk memanusiakan manusia karena melatih soft skill-nya. Kemudian yang saya ingin komentari juga, tadi dari tim lawan, oposisi mengatakan bahwa kesehatan adalah hal yang paling utama. Ya, saya juga setuju bahwa kesehatan adalah hal yang paling utama. Semua orang juga setuju bahwa kesehatan memang hal yang paling utama dan harus diutamakan. Maka dari itu, direncanakannya pembelajaran secara tatap muka adalah untuk menghindari dampak buruk yang berdampak pada kesehatan dari proses belajar secara online, di mana berdasarkan referensi yang saya ketahui, belajar secara online memiliki dampak-dampak buruk tertentu terhadap kesehatan, misalnya gangguan mata, kemudian obesitas, kemudian stres dan antisosial. Yang ini merupakan beberapa dampak kesehatan yang cukup serius ketika terus berlangsungnya proses pembelajaran secara online. Kemudian secara ilmu psikologi juga mengatakan bahwa siswa akan lebih mudah paham terhadap pembelajaran ketika dia bertemu langsung dengan gurunya. Maka dari itu, adanya pembelajaran secara tatap muka yang dicanangkan pemerintah merupakan upaya-upaya pertama untuk memanusiakan manusia dan juga untuk meningkatkan dan memprioritaskan kesehatannya supaya terhindar dari dampak buruk pembelajaran online terhadap kesehatan. Demikian.